Umumnya, setiap bulan, sel telur diovulasikan oleh seorang wanita secara bergantian oleh ovarium kiri dan ovarium kanan, jumlahnya adalah 1. Akan tetapi, pada kasus tertentu bisa saja lebih dari 1. Kalau demikian adanya, apa yang terjadi ya? Betul sekali, anak kembar. Sebetulnya bagaimana proses terjadinya anak kembar? Apakah anak kembar itu pasti akan mirip? Dan apakah anak kembar itu jumlahnya hanya 2? Mari kita cari tahu sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Dengan USG dapat terdeteksi embrio yang dikandungnya bisa lebih dari 1 atau yang disebut dengan kasus anak kembar. Nah, coba kalian perhatikan dari foto-foto berikut, apakah ada yang kalian kenal? Ya, ada beberapa artis ya yang ternyata dia adalah kembar. Sekarang coba perhatikan bagian atas, foto-foto bagian atas dengan foto bagian bawah. Yang bagian atas, apa perbedaan dengan yang bagian bawah? Ya, yang bagian atas ternyata tidak mirip ya. Walaupun kataannya mereka itu adalah kembar, ya, berasal dari satu ibu dan satu ayah. Yang bagian atas itu adalah kembar tidak identik atau tidak mirip. Pada kasus kembar tidak identik, bisa memungkinkan jenis kelaminnya berbeda. Sedangkan yang kembar identik, hampir bisa dipastikan bahwa semuanya satu jenis kelamin. Jadi, kalau misalnya laki-laki ya satu laki-laki semuanya. Begitupun dengan wanita akan wanita semuanya. Itu pada kasus kembar identik. Kemudian pada kembar tidak identik, ya namanya juga tidak identik. Jadi tidak mirip walaupun satu jenis kelamin. Jadi sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki, tapi tidak sama. Apalagi kasus akan terlihat jelas seperti foto yang di atas, yang kedua dan yang ketiga. Mereka orang tuanya itu adalah dari pernikahan yang berbeda, maksudnya ras yang berbeda. Satu yang berkulit keturunan kulit hitam dan yang satunya lagi bule gitu. Jadi anak yang nampak atau yang muncul ternyata bisa saja walaupun kembar, yang satu lebih bule, yang satunya lagi ternyata lebih ke kulit hitamnya. Sedangkan pada kasus yang kembar identik ya, itu di samping tadi sudah disebutkan jenis kelaminnya sama dan wajahnya pun sangat mirip, itu hampir ada istilah bagai pinang dibelah dua. Walaupun pada kenyataannya yang namanya kembar identik ini tidak selalu 2, bisa saja lebih dari 2. Apa penyebabnya? Kita pelajari pada slide selanjutnya. Lalu bagaimana proses terjadinya anak kembar? Apa perbedaan antara kembar identik dengan kembar tidak identik? Mari kita perhatikan pada bagian berikut ini. Dilihat dari kemiripannya, kembar terdiri dari 2 jenis, yaitu kembar identik atau disebut juga monozigot. Mono itu satu, zigot ya, zigot berarti berasal dari satu zigot. Dan yang kedua, dizigotik atau yang tidak identik. Di itu 2, berarti berasal dari 2 kalau dilihat dari artinya. Cuman di sini pada kasus tertentu tidak selalu 2 ya, tapi bisa saja berasal dari lebih dari 2. Akan tetapi mungkin kebanyakan yang terjadi terdiri dari 2 sel telur. Pada monozigot atau pada kembar identik, sel telur yang dihasilkan itu 1. Sedangkan pada dizigotik, sel telur yang diovulasikan lebih dari 1. Kemudian setelah diovulasikan, kemudian terjadi fertilisasi. Selanjutnya, pada tahap setelah fertilisasi, zigot akan membelah sampai pada tahap blastulasi atau terbentuk rongga. Pada monozigot atau kembar identik akan terjadi 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jaringan sel bagian dalam
akan mengelompok menjadi 2 kelompok. Sedangkan kemungkinan yang kedua, jaringan sel bagian dalam tetap 1 kelompok. Yang pada tahap selanjutnya, masing-masing dari jaringan sel dalam tersebut akan tumbuh menjadi embrio. Pada jaringan sel yang mengelompok menjadi 2 kelompok, masing-masing akan tumbuh menjadi 1 embrio. Sedangkan pada jaringan sel yang tetap 1 kelompok, nah pada tahap selanjutnya yaitu tahap grastulasi atau pembentukan atau pelipatan, akan membentuk atau terbelah menjadi 2, dan pada akhirnya sama, masing-masing akan tumbuh menjadi embrio juga. Dan pada tahap selanjutnya akan terlihat bahwa masing-masing embrio memiliki satu tali pusar, akan tetapi berada dalam 1 plasenta. Plasentanya di sini yang digambarkan yang berwarna hijau. Sedangkan pada kembar dizigot atau yang tidak identik, masing-masing telur yang dibuahi oleh sel sperma akan berkembang sampai pada tahap blastula atau tadi terbentuknya rongga. Masing-masing akan tumbuh menjadi 1 embrio, dan di sini bisa terlihat bahwa masing-masing embrio ini memiliki 1 tali pusar dan plasenta yang berbeda. Jadi terlihat perbedaannya yaitu dari plasenta yang digunakan. Jadi pada kembar identik, embrio berasal dari 1 sel telur, sedangkan pada kembar tidak identik berasal dari lebih 1 sel telur. Kemudian dilihat dari plasenta yang digunakan, jika pada kembar identik, plasenta digunakan secara bersama-sama, sedangkan pada kembar tidak identik, masing-masing embrio memiliki plasenta yang berbeda. Nah, sekarang coba perhatikan foto berikut ini. Jika dari kemiripannya kalian tentu bisa menentukan bahwa ini adalah kembar identik atau kembar monozigot. Jadi berasal dari 1 zigot atau berasal dari 1 sel telur dan 1 sel sperma. Hanya mungkin di sini kalian juga melihat ada keunikannya ya, dimana ternyata mereka tidak sempurna. Jadi mereka hanya memiliki masing-masing 1 tangan dan berdempet. Nah, inilah yang disebut dengan kembar siam. Mana ini terjadinya? Nah, berarti kalian tentu masih ingat dalam proses terbentuknya kembar identik pada tahap grastulasi, kemungkinan besar ini adalah dari kelompok jaringan sel bagian dalam yang pada tahap grastulasi dia tidak membelah secara sempurna. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran selanjutnya.